Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga kiranya kita semua senantiasa dalam kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut, di antaranya nikmat yang besar, yang sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya aku tidak menghiraukan ya, apakah doa yang kupanjatkan dikabulkan atau tidak oleh Allah. Namun cukuplah bagiku bersyukur karena Allah masih membukakan pintu doa untukku. Dan ketika pintu doa masih Allah bukakan kepadaku, maka niscaya pengabulan doa ada padanya. Artinya apa? Artinya cukuplah bagi kita mensyukuri nikmat Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Ketika kita masih mau ibadah, ketika kita masih mau sholat, mau puasa, atau puasa sunnah, mau pergi ke masjid, mau mengaji, mau belajar thalabul ilmi, maka cukuplah itu menjadi di antara nikmat yang wajib kita syukuri. Karena berapa banyak manusia di sana, di luar sana Allah masih berikan kepada dia kesehatan di tubuhnya, kelapangan untuk waktunya, namun dia gunakan sebaliknya untuk memaksiati Allah, sehingga menunjukkan dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kajian Tazkiyatun Nufus masih dalam bab doa, yang sebelumnya kita telah membahas tentang definisi dari doa, kemudian pentingnya doa bagi kehidupan kita sehari-hari, dan yang saat ini akan kita bahas adalah adab-adab dalam berdoa. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Karena tentu kita ingin kiranya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sampai diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan termasuk doa-doa yang mardud, doa-doa yang tertolak. Karena ternyata ada di sana sebab-sebab yang membuat doa kita tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana ada juga sebab-sebab doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah, atau minimal Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi penting bagi kita mengetahui tentang apa saja yang menjadi adab dalam berdoa atau sebab diterimanya doa. Penting ya. Dan tentu di sana harus ada yang namanya kesabaran dari kita dalam berdoa kepada Allah. Nah, baik, kita akan membahas apa saja sih yang menjadi adab atau hal yang perlu kita ketahui ketika kita berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu mustajab adalah di antara waktu-waktu yang mustajab ini ada yang berhubungan dengan waktu dan ada yang berhubungan dengan keadaan. Jadi di sini mencari waktu dan keadaan yang mustajab ketika kita berdoa. Mustajab artinya di sini apa? Adalah waktu atau keadaan yang mudah sekali Allah kabulkan doa tersebut. Maka kita harus tahu, harus pintar, harus mengetahui apa saja sih
waktu itu atau keadaan itu yang kita jangan sampai melewatkannya tanpa berdoa. Nah, diantaranya di sini dikatakan ada hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah mustajab doa. Kemudian bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini terkumpul beberapa sebab ya, beberapa keadaan, beberapa waktu yang mustajabnya doa. Ya. Selain bulannya bulan Ramadan, keadaan-keadaan kita sedang berpuasa, nah ini juga dalam keadaan yang juga disebutkan mustajab doa. Dan ini dikatakan lagi di sore hari Jumat. Maka kalau Anda mendapati diri Anda di dalam bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, kemudian di sore hari Jumat, maka itu artinya terkumpul beberapa keutamaan yang sangat baik bagi Anda untuk berdoa kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu tersebut untuk hal-hal yang sia-sia, kita malah tidak berdoa padanya. Artinya kita akan menjadi orang yang sangat merugi, amat sangat merugi. Kemudian di sini dikatakan ada waktu sahur. Waktu sahur juga menjadi waktu yang dia mustajab doa. Dan yang lainnya adalah sepertiga malam terakhir. Jadi ini adalah waktu-waktu yang dikatakan adalah waktu mustajab doa. Ya, apa saja kita ulangin tadi. Yang pertama ada waktu Arafah, mungkin sebentar lagi ya, masuk bulan Dzulhijjah. Ada waktu di sana adalah waktu Arafah yang kita sangat dianjurkan untuk berdoa. Dan kita juga dalam keadaan berpuasa biasanya. Kalau Arafah itu ada puasa Arafah, sunnah Arafah, maka lakukan puasa tersebut dan berdoa. Terutama di sore harinya kita berdoa kepada Allah, dan itu termasuk ibadah. Dan di bulan Ramadan, tadi setelah Arafah ada Ramadan. Ramadan juga disebut dengan bulannya berdoa kepada Allah. Di sana bahkan dikatakan ketika seseorang mendapati bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan namun dia tidak dapatkan ampunan dari Allah, maka dia termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan dikabulkannya doa, dan dia tidak dapatkan itu disebabkan dikarenakan lalainya hatinya dari berdoa dan beribadah kepada Allah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di penjelasan kita. Nah, kita tadi membahas bagian yang pertama dari adab-adab yang berdoa. Apa saja tadi? Yang pertama tadi memilih waktu yang mustajab. Kemudian memilih keadaan atau melihat keadaan yang juga merupakan mustajabnya doa. Waktu tadi berhubungan dengan waktu-waktu ya. Di antaranya tadi sudah kita bahas waktu-waktu tersebut Ramadan, kemudian di sore hari Jumat, ya, ketika setelah asar itu adalah waktu yang mustajab doa. Maka jangan tinggalkan setelah selesai sholat asar untuk berdoa kepada Allah. Walaupun kita sedang bekerja, ya, sedang mengerjakan suatu pekerjaan kita, namun lisan kita masih bisa berdoa. Baca doa-doa yang kiranya kita butuhkan atau yang kita hafal. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Atau doa-doa lainnya, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana. Apa saja yang kiranya bisa kita panjatkan, doakan, maka baca. Jangan sia-siakan waktu tersebut. Karena itu adalah waktu di antara waktu mustajabnya doa. Kemudian ketika kita sahur di malam hari, di subuh ya, ketika sahur maka juga bacakan. Itu termasuk berkahnya sahur, kita bisa berdoa di sana.
Dan yang terakhir adalah di sepertiga malam. Ketika tahajud, kita punya masalah, apapun itu masalahnya, coba ya, jadikan ini sebagai solusi kita. Bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan, di sepertiga malam Allah turun, Allah katakan siapa yang berdoa maka Allah akan kabulkan doanya, siapa minta ampun Allah ampuni dosa-dosanya. Maka tinggal kita lagi. Itu terkadang menjadi hikmah di balik dikirimkannya musibah kepada kita, di balik kesulitan yang kita hadapi, di balik hutang yang mungkin mengeliling pinggang. Allah buat kita butuh kepadanya, sehingga bisa kita bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat malam dan mengadu kepadanya. Itu dia. Ini makna di antara makna Allah katakan, innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Allah itu ketika dia cinta suatu kaum, maka Allah kirimkan ujian kepadanya yang membuat dia pantas atau tidak. Allah ingin tahu, pantas tidak hambaku ini mendapatkan cintaku. Maka ketika Allah kirimkan ujian tersebut, Allah kirimkan musibah tersebut, Allah lihat bagaimana sikap hambaku ini. Apakah dia kembali kepadaku, mengetuk pintuku, menyerahkan kepadaku urusannya, karena dia yakin la haula wala quwata illa billah, dengan keyakinan dia paham bahwasanya tidak ada daya upaya yang dia miliki selain daya upaya yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia berserah diri kepada Allah. Dia berikan, serahkan kepada Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Dia akan mendapatkan solusi dari masalahnya, karena dia telah berdoa dan menyerahkan kepada Allah. Sebaliknya ketika hamba tersebut malah berkeluh kesah, malah dia tidak menerima apa yang Allah tentukan kepadanya, maka apa yang terjadi? Dia akan dapatkan murkanya Allah, dan Allah buat masalahnya semakin sulit, buntu, dan dia tidak memiliki jalan keluar. Sehingga tidak jarang kita dapati orang-orang seperti ini malah jatuh kepada hal-hal yang buruk. Dia minum minuman keras yang dia bermaksud ingin melupakan masalahnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kurang imannya mengakhiri hidupnya. Nah, ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah terhadap ujian yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah ingin membuat kita kembali kepadanya, dan Allah juga ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kita selanjutnya lanjutkan di pembahasan kita. Setelah tadi kita tentang waktu yang mustajab. Nah, sekarang adalah keadaan, berhubungan dengan keadaan, yang ternyata keadaan juga ada keadaan yang mustajab untuk berdoa. Jadi di sini yang kedua adalah memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Kapan keadaan tersebut? Nah, di antara keadaan mustajab untuk berdoa adalah ketika perang. Ketika mujahidin berperang di jalan Allah, ternyata di situ juga adalah waktu mustajabnya doa. Maka tak jarang kita dapati riwayat Rasulullah itu berdoa. Para mujahidin berperang, Rasulullah di belakang berdoa kepada Allah. Sampai pernah Abu Bakar menegur Rasulullah. Abu Bakar katakan, ya Rasulullah, sudah cukup berdoanya. Allah pasti kabulkan doa kita. Sampai seperti itu, karena Abu Bakar melihat Rasulullah terus berdoa dan terus berdoa kepada Allah, meminta pertolongan. Dan pertolongan Allah datang. Tidak sedikit dari peperangan yang dihadapi kaum muslimin dengan jumlah yang jauh lebih sedikit daripada musuhnya, namun Allah menangkan. Dengan apa? Karena doanya Rasulullah dan kaum muslimin, doanya para sahabat. Dan ini adalah waktu yang juga dikatakan di sini adalah keadaan mustajabnya doa. Kemudian waktu turunnya hujan. Nah, ini juga ternyata kaum muslimin
kita termasuk berada di daerah atau di negara yang sering turun hujan. Maka manfaatkan keadaan tersebut. Berdoa kepada Allah di waktu turunnya hujan. Selain doa yang sering kita panjatkan, Allahumma shayyiban nafi'an, kita memohon kepada Allah kiranya diturunkan hujan tersebut bermanfaat bagi kita. Karena di sana ada hujan yang membawa musibah. Ketika Allah turunkan hujan tersebut, ternyata hujan itu adalah hujan yang kiranya untuk mengazab suatu kaum. Allah musnahkan tanamannya, Allah buat kebanjiran di tempatnya, dan lain sebagainya. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, kiranya Allah turunkan hujan yang bermanfaat bagi kita. Nah, jadi ketika kita dapati waktu turunnya hujan atau keadaan turunnya hujan, maka manfaatkan untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah di waktu tersebut. Kemudian keadaan kapan lagi? Keadaan ketika kita sujud dalam sholat. Nah, baik keadaan ketika kita sujud dalam sholat ini juga banyak ya dalam hadis riwayat yang insya Allah kita akan jelaskan lebih lanjut nantinya setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga. Kita masih membahas tentang keadaan mustajabnya doa. Nah, tadi keadaan mustajabnya doa yang pertama tadi ketika perang, kemudian yang kedua ketika turunnya hujan, dan yang ketiga ketika di waktu seorang hamba sujud dalam sholatnya. Nah, ini adalah waktu yang dikatakan hamba itu dekat dengan Tuhannya, dengan Robnya ketika dia sujud. Kenapa? Ada apa dengan sujud? Perlu kita ketahui, seorang hamba ketika dia melakukan sujud kepada Allah, maka di waktu itulah dia benar-benar menghambakan dirinya. Benar-benar meletakkan sesuatu yang paling mulia di tubuhnya, yaitu kepalanya, berada di posisi sejajar dengan kakinya. Maka sujud ini adalah sesuatu yang sangat-sangat harus diperhatikan, sangat-sangat dipandang, bahkan dilarang. Rasulullah pernah mengatakan seandainya dibolehkan manusia itu sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena memandang besarnya hak suami terhadap istrinya. Namun itu tidak dibolehkan. Kenapa? Sujud hanya dibolehkan, diberikan hanya kepada Allah. Bahkan tidak kepada nabinya. Coba lihat, karena apa? Karena ketika seorang hamba sujud, dia benar-benar mempersaksikan dirinya adalah hamba yang lemah, hamba yang bergantung kepada Tuhannya, hamba yang tidak punya daya upaya, seorang budak. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu dikatakan posisi atau keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Dan Allah ridho dengan perbuatan tersebut. Maka ketika hal itu terjadi, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Untuk memperbanyak doa, kita panjatkan atau kita tumpahkan segala unek-unek yang ada di hati kita. Permasalahan yang mungkin kita rasa itu berat bagi kita. Bahkan apa yang dikatakan oleh para sahabat, aku sampai perkara garam saja aku minta kepada Allah.
Ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka yang hatinya luar biasa terpaut kepada Allah, senantiasa melibatkan Allah dalam segala lini kehidupannya. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ketika ada sesuatu permasalahan, dia akan tanya, pertama kali yang dia tanya adalah Rabbnya, Tuhannya. Dia sholat, minta musyawarah dengan Allah. Minta jalan keluar dari Allah. Ketika datang masalah kebutuhan yang dia inginkan, dia minta kepada Allah. Banyak kisah yang kita dapatkan tentang bagaimana seorang hamba, dia benar-benar menggantungkan dirinya kepada Allah. Kisah yang belum lama pernah kita sampaikan, seorang laki-laki yang dia sudah tua. Ketika dia pulang ke rumahnya, tidak ada dia dapati makanan. Tidak ada dia dapati makanan di rumahnya. Dan istri yang mengatakan sesungguhnya mereka tidak punya makanan untuk dimasak. Dan anak-anaknya sudah menangis dalam keadaan lapar. Maka apa yang dilakukan laki-laki ini? Dan ketika itu sudah larut malam. Dia mencoba untuk tidur. Dia mencoba membawa anak dan istrinya tidur untuk menghilangkan laparnya, ternyata tidak bisa. Akhirnya dia katakan kepada istrinya, aku akan keluar mencari sesuatu yang mudah-mudahan aku dapatkan untuk kita makan. Maka dia pergi keluar. Dia pergi keluar, kiranya dia pergi kemana? Dia pergi ke masjid. Di tengah malam gelap gulita. Dia pergi ke masjid. Dia sholat dan berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Menangis. Kiranya dia katakan dia lapar dan anak istrinya juga dalam keadaan lapar. Berikanlah kami makan ya Allah. Maka tahukah apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Allah jadikan seorang pembesar, seorang yang kaya raya punya jabatan ketika itu gelisah di malam harinya, yang membuatnya keluar. Dia bawa hartanya, dia bawa makanan istananya keluar. Dia katakan kepada keledainya, pada kudanya, aku tidak akan menghentikanmu dan aku akan berikan kemana kau berhenti dan memberikan makanan dan harta ini. Akhirnya apa? Pergi dia malam-malam itu keluar. Ternyata kudanya itu Allah arahkan ke masjid tempat orang tua tadi berdoa. Kemudian dia lihat tidak ada siapa-siapa kecuali orang tersebut. Dia serahkan makanan dan harta tersebut. Dan dia katakan kepada orang ini, kalau engkau membutuhkan pertolongan lagi, datanglah kepadaku, datanglah ke istanaku, aku akan membantu. Apa yang dikatakannya? Dia katakan, kalau aku nantinya membutuhkan lagi, maka aku tidak akan datang kepadamu, aku akan meminta kepada Rabbku yang maha kaya. Allahu Akbar, kaum muslimin. Ini jadi pelajaran untuk kita. Maka jadikan Allah lah nomor satu untuk kita libatkan ketika kita dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.